Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di program baru di channel Anissa Islamic School Official. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, di channel YouTube Anissa Islamic School Official ini ada salah satu konten baru, yaitu adalah konten podcast, yaitu Anissa Islamic School Podcast. Nah, untuk sesi pertama ini, episode pertama ini, kita sudah kehadiran dua figur yang bisa dibilang senior di antara kita semua ya. Di sebelah kiri pojok ada owner kita sekaligus kepala sekolah kita, Ibu Siti Maskuro. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada rekan kerja sekaligus senior kita semua, Ibu Yosi Srianita. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Semangat. Iya, meskipun Karena ini masih hari pertama masih ya. hari pertama ya, meskipun udah menjelang jam 9 ini. Ya, energinya full. Iya. Oke, ya. Nah, ngomong-ngomong soal podcast, ya ngomong-ngomong soal Ramadan. Biasanya kan bulan suci Ramadan nih, Bun ya. Identik dengan acara ceramah, tausiah. Nah, kenapa sih kok sekolah SD T Anissa nih milihnya program podcast itu, alasannya apa? Boleh tahu nggak nih? Boleh. Kalau program podcast adalah program yang sangat keren dan milenial. Tentunya di era anak-anak yang sekarang ini belajar lebih enak dengan cara podcast seperti itu. Jadi banyak menyeimbangi dengan teknologi sekarang ya. Kemudian pola pikir anak-anak ya, apa yang sekarang lagi rame. Betul. Sebenarnya bukan hanya soal rame ya. Podcast ini bagi anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak generasi alpha itu sangat menarik. Ya. Sangat sesuatu yang baru. Jadi kalau anak-anak nontonnya podcast itu nggak kaku gitu. Nah, sedangkan bukan berarti ceramah, tausiah itu tidak baik, tidak bagus, tidak menarik. Nah, ini adalah bagian dari ceramah, bagian dari tausiah, tapi caranya pakai podcast. Nah, kesempatan kali ini nih, anak-anak Anissa Islamic School, jangan lupa nonton terus podcast Anissa Islamic School. Jangan lupa ya. Anissa Islamic School Official. Yes. Linknya ada di deskripsi. Nah, berarti podcast ini mungkin bentuk modern dari cara penyampaian diniyah agama gitu, Bun ya, agar lebih menarik kepada generasi-generasi alfa sekarang. Supaya lebih menarik, tidak satu arah. Jadi ada dialog antara beberapa narasumber ya, seperti kami hari ini, Bu Siti dan saya diundang di podcast ini untuk kita sharing sama anak-anak bagaimana cerdas dan bijak menggunakan teknologi. Nah, podcast ini adalah salah satu bentuk dari aktualisasi dari generasi yang memasuki revolusi industri 4.0. Jadi kita tidak baku belajar harus dengan buku, tidak harus belajar mendengarkan ceramah di tempat-tempat tertentu, tapi bisa mengikuti juga pengetahuan-pengetahuan dakwah tentang agama kita, tentang Ramadan, tentang tema-tema yang menarik ya di acara podcast ini. Dan jangan lupa anak-anak ya di Ice Podcast itu temanya sangat menarik. Setiap harinya akan ada ibu guru yang menjadi narasumber. Nah, nanti kalian bisa nonton, bisa lihat videonya, lalu kalian buat summary-nya atau rangkumannya di buku modul yang kalian sudah pegang. Insya Allah akan sangat menarik ya. Dan bermanfaat tentunya, Bun ya. Betul, begitu ya, Mi? Iya, biar Kemudian berikutnya nih, ini kan lagi bulan Ramadan nih, Mi. Saya manggil Bu Siti ini Umi karena beliau ini
guru dari saya pertama kali belajar baca Al-Qur'an. Jadi Baik. dari saya masih kecil nih udah Wah, ketemu senang sama Bu dong Siti. ya. Iya, Masya Allah. Ketemu gurunya langsung di dulu- sini ya. Dulu masih suka dijewer-jewer dulu. Kalau sekarang udah enggak, alhamdulillah. Tapi Dulu- Umi nggak pernah jewer kan? Ah, iya. Nggak Nakal-nakal anak zaman dulu lah, Bun. Nah, ini kan lagi bulan Ramadan nih, Bun ya. Apa sih gebiar yang dihadirkan oleh sekolah pada saat bulan Ramadan ini? Ada acara apa aja sih event-event kita nih? Ya. Apa cuma podcast aja atau ada beberapa event-event yang akan dihadirkan nanti untuk para siswa gitu? Banyak ya Bun ya. Nah, Seperti banyak sekali. Ada Kita sudah mulai dari kemarin untuk TK. iya. Jadi TK itu ada Ramadan Show, ya betul. ada mendongeng. Dan untuk anak-anak SD apa saja Bun ya sepertinya? Nanti kita tanggal 15-16 tarhib Ramadannya akan berbeda karena memang tingkat anak usia dini dengan sekolah dasar itu dan SMP tentu berbeda. Programnya nanti untuk anak SD ada semacam performance dari anak-anak untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang Ramadan. Jadi bisa kita sebut dengan tausiah, tetapi tausiah ala anak-anak gitu ya. Nah, nanti mereka akan menampilkan itu di acara tarhib Ramadannya SD IT Anissa. Sedangkan untuk SMP ada lagi programnya nanti nih ada mabit ya. Jadi Jumat sore mereka datang sekolah agak siang, lalu mereka melakukan amaliyah Ramadan sepanjang waktu sampai malam hari berbuka sebelum berbuka, lalu menginap dengan ditemani oleh para tim asatis dari SD IT Anissa dan SMP. Nah, ini maksudnya adalah memberikan pengalaman kepada anak-anak mulai dari mereka menyiapkan diri ya, Iya. kemudian punya keterampilan untuk menyiapkan takjil. takjil, kemudian Sahur. malam harinya mereka tadarus, lalu sholat taraweh, kemudian sholat witir. Tadi juga ada di materi nanti akan ada di materi-materi nanti akan podcast ada kita. materi. Ya betul. Nah setelah itu mereka sahur bersama dan baru nanti pagi harinya esok mereka kembali ke rumah. Jadi hanya memberikan pengalaman secara langsung ya nih Iya. di sekolah agar anak-anak SMP lebih mandiri. Seperti itu, Ustaz. Yo, alhamdulillah berarti artinya sekolah sangat mendukung, sangat Ya. memberikan dukungan penuh untuk event-event ini. Jadi tidak ada istilahnya nganggur-nganggur gitu. Misalkan Iya. anak-anak nih Bun ya. Biasa kan kalau lagi puasa nih, males nih. Ayo kok kamu cuma tidur aja dari pagi sampai buka. Jadi dengan adanya ini sekolah mewadahi kegiatan aktivitas anak-anak ya Bun. Iya. Ya. Jadi walaupun kegiatan tidak dilakukan mabit SMP ini tidak setiap hari, minimal seminggu sekali ya, Ya. anak-anak mendapatkan pengalaman itu. Kita berharap pengalaman ini menjadi aplikasi dalam kehidupan mereka. Karena sering kita tahu anak-anak itu tidak terlibat di dalam keluarga menyiapkan takjil, menyiapkan sahur. Ya, kalau kita ingat masa-masa kita kecil dulu ya kita tahunya sahur itu bangun langsung makan. Nah, Kadang dengan dibangunin susah juga. betul, dibangunin susah juga gitu. Nah, kita tidak mau pengalaman-pengalaman yang seperti ini dialami oleh anak-anak generasi sekarang. Minimal mereka berempati dengan orang tua, kemudian mereka membantu, Iya. bertanggung jawab sebagai perannya sebagai anak di rumah gitu. Tapi mau cerita sedikit boleh? Boleh, silakan. Kemarin kita mengadakan semacam persiapan Ramadan. Jadi memang anak-anak itu harus dibangun pengalamannya menyambut Ramadan dengan bahagia, ya. Kenapa? Karena Ramadan itu ada sekali setahun dan suasananya adalah suasana yang penuh dengan kebaikan. Jadi anak-anak sejak dini sudah mengalami yang namanya keindahan masa-masa kecil mereka di bulan Ramadan. Makanya waktu itu untuk TK kita ngadainnya secara langsung, walaupun di pandemi tetap prokes. Ya. Tapi kita seru banget. Ada kegiatan literasi, tahfiz, dan ada kegiatan kulineri. Mereka mencoba belajar memasak minuman berbuka puasa, minuman untuk takjil. Iya. Gitu.
dan itu sangat menarik ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti dengan kegiatan sepanjang pembelajaran ya. Ini program-programnya sudah disiapkan di modul RA. Nah, sedangkan untuk SD itu juga akan ada modul. Nah, di modul itu sudah ada materi Ramadan, kemudian mereka mengisi namanya program mereka selama sebulan mau ngapain gitu, udah punya perencanaan, dan selanjutnya mereka akan mengikuti podcast seperti yang kita lakukan hari ini, menyimak dari rumah, lalu kemampuan dia untuk literasinya terasah. Mereka menuliskan rangkuman dari isi podcastnya. Juga ada iftar jama'i Bun, buat Betul. untuk kelas 4, 5 dan 6. Ya, dan itu sangat sangat memberikan pengalaman yang bermakna untuk anak-anak. Iya, biar berbagi juga Bun. Ada Oh, acara iya. berbagi, yaitu zakat Ya. fitrah dan pembagian baksos ya. Baksos, bakti Iya. sosial ya. Iya, untuk masyarakat yang duafa seperti yang yatim Iya. piatu. Seperti Jadi kemarin kita sudah mengawali di pembukaan Ramadan itu anak mulai berlatih berinfak. Nah, ada kotak infak raksasa kalau untuk RA itu. Mereka memasukkan itu setiap hari nanti selama bulan Ramadan. Nanti di akhir bulan Ramadan bersama dengan kakak-kakak SD, kakak-kakak SMP, mereka akan menyerahkan infaknya donasinya. kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berarti sekolah nih eventnya tuh sangat banyak ya. Gebiarnya gebiarnya tuh sangat gebiar gitu. Betul. Bahkan setiap segala sesuatu yang dipersiapkan luar biasa sekali. Ya, makanya teman-temanku semuanya nih harus bersyukur nih. Kita masih diberi kesempatan ya dipertemukan dengan guru-guru kita yang luar biasa semangatnya. Kemudian kita juga masih dipertemukan dengan bulan Ramadan karena banyak saudara-saudara kita ya yang sudah wafat mendahului kita karena pandemi ini. Ya, betul. Patutlah kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang terpilih ya Bu. Alhamdulillah. Sampai menemui Ramadan di hari ini. Ya. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan puasanya pada tahun ini. Amin. Oke Bun, baiklah. Nah, untuk acara podcast ini nih, konten ini nih, apakah hanya ada di Ramadan Journey saja atau sekiranya nanti jangka panjang nih akan ada episode-episode lagi, akan ada season baru Ya. atau gimana nih Bun? Insya Allah berkelanjutan ya dengan di hari-hari seperti biasanya. Itu juga banyak program sekali yang sudah rencanakan sama ke pembimbing kita ini untuk acara podcast ini. Berarti proyek kita masih panjang Mbak Ibnu. Proyek akhirat. Proyeknya masih panjang, proyek akhiratnya. Proyek Masya Allah. akhirat. Insya Allah. Insya Allah. Kenapa? Berprogram ya. Ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir pahalanya sepanjang waktu. Oh ya, ada 3 amalan nih yang tidak akan terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, Masya insya Allah. Allah sepanjang teman-teman ibu guru tim Asatis memberikan pengetahuan ilmu untuk anak-anak, sepanjang itu dipakai oleh anak-anak akan mengalir pahalanya untuk kita semua, insya Allah. Amin. Kemudian nih Bun, kayak tadi nih, ini dari studi kasus kan banyak. Mungkin anaknya Umi, anaknya Bunda juga kadang-kadang kalau lagi puasa nih, loyo tuh. Udah masuk jam 10 ke atas. Udah mulai lemas gitu ya. Udah perut udah sakit. Kayaknya tuh kaleng tenggong ngeliatin aku deh. Nah, ada nggak nih motivasi gimana agar anak ini tetap happy ketika menjalankan ibadah puasa nih selama Ramadan? Apalagi ini kan pandemi kan. Tuh. Gimana Bun? Jadi gini ya, anak-anak usia dini terutama di bawah balik ya, di bawah usia balik, mereka masih proses berlatih puasa, berlatih ikut berbuka, berlatih sahur. Jadi kalau untuk anak di bawah 10 tahun kita belum memaksakan, itu pertama tipsnya. Tetapi kalau kesanggupan mereka berpuasa adalah sesuai kemampuannya, kita apresiasi. Misalnya anak TK maunya berbuka jam 10 boleh, tapi nanti dia lanjut lagi berpuasa, berbuka lagi jam 12. Itu salah satu bentuk memberi mereka kesempatan berlatih. Tapi kalau untuk yang remaja tentu sudah berbeda. Mereka sudah kalau balik. untuk perempuan itu 9 tahun Bun, itu udah memasuki usia balik ya, untuk 9 tahun, apalagi yang sudah
menstruasi ya untuk anak-anak yang akhwat ya atau perempuan itu sudah diwajibkan. Betul. Makanya begitu masuk di usia 7 tahun itu anak-anak sudah mulai berlatih full, sedikit-sedikit itu harus full mulai di kelas 1 ya. Insya Allah rata-rata anak-anak Anissa sudah bisa menjalankan puasa penuh seperti itu. Ya. Jadi kemarin saya dapat info dari salah satu guru, kan hari pertama ada persiapan tarhib Ramadan. Hari kedua itu ada cerita atau dongeng dari pendongengnya Kak Maulana itu. Kemarin di Zoom ya. Betul. Nah, itu infonya adalah status-status orang tua ya, anaknya puasa penuh sampai sore. Nah, ini perlu dijaga. Nah, boleh juga, tadi kan ditanyakan gimana sih tipsnya gitu ya, agar mereka tetap bersemangat puasa, kita perlu juga memberi apresiasi. Nah, apresiasi ini nggak boleh selalu bentuknya materi. Itu boleh dalam bentuk penguatan spiritual. Contohnya, hari ini Allah pasti tambah kasih sayangnya untukmu. Malaikat Raqib pasti tambah catatannya, buku amalnya makin banyak. Ini untuk anak di bawah 10 tahun masih kena nih. Tapi kalau untuk remaja itu udah nggak kena. Mereka udah sampai pada pesan wajib dan tidak wajib, mereka lebih ke situ ya. Jadi sebenarnya kalau remaja mereka sudah lebih mandiri ya. Tidak terlalu apalah ya, perlu motivasi. Tapi ada juga memang yang nyari-nyari celah untuk bisa berbuka siang hari. Contohnya ya tadi itu yang Ustadz bilang, pengalaman ya. Pengalaman. Namanya juga jujur aja sakit lah ya. perut gitu ya. Nah, emahku kambuh gitu ya. Nah, nanti kita tanyakan dulu, bener nggak memang anak ini emah sakit. Oh, kalau gitu kita tawarkan dia ke dokter ya. Benar nggak untuk ngecek benar nggak dia sakit gitu. Tapi lebih utama adalah mereka memiliki sifat jujur. Nah, ketika mereka berbicara apapun tentang kelemahannya dia mau berbuka puasa, kita kasih tahu aja, Allah senang anak yang jujur. Kita dekatkan Allah kepada mereka sehingga anak-anak itu betul-betul berpuasa karena Allah dan untuk Allah. Seperti itu. Artinya kedekatan dari orang tua secara emosional tuh bangun penting. komunikasi. Komunikasi. Ya, betul. Jadi jangan cuma nyuruh kamu wajib puasa udah ya, nggak kenapa cuma wajibnya? Gitu ya. Nah, kita nggak tahu ya. Betul. Karena kan anak zaman sekarang udah luar biasa hebatnya. Kritis. Ditanya, Mereka kritis. ngapain aku capek-capek puasa, nahan haus, nahan lapar ya kan? Buat apa sih gitu ya? Oke. Ya. Kemudian Iya. nih Bun, ini banyak nih terjadi nih. Mungkin sampai sampai sekarang mungkin juga masih banyak kejadian. Jadi mengapresiasi anak yang berhasil entah hari ini bisa puasa atau bisa puasa full selama 30 hari itu dikasih hadiah A, dikasih hadiah B. Itu gimana nih menurut pandangan Ibu? Karena Bunda Yosi ini juga termasuk konselor Bun ya. Ya, insya Gimana Allah. nih? Kalau menurut pandangan saya tidak ada masalah memberi apresiasi kepada anak dalam bentuk materi. Tetapi itu jangan menjadi rutinitas. Jangan menjadi ketergantungan bagi anak. Sebab kalau mereka tergantung dengan sebuah hadiah, mereka akan melakukan sesuatu sesuai dengan tujuannya itu. Jadi dia akan berpuasa terus karena mau mendapatkan hadiah. Misalnya hadiahnya, kalau kamu full puasanya bulan tahun ini, mama mau kasih atau Umi mau kasih kamu sepeda gitu ya. Nah, Aku juga mau kalau itu. oh iya, tapi harus memberikan apresiasi materi yang bentuknya realistis dan bermanfaat untuk mereka. Jangan hadiahnya ini, tadinya dia udah punya HP apa misalnya gitu ya. Siomay Nah, gitu ya, HP terus siomay. karena dia berpuasa full sebulan, Samsung. kasih HP yang lebih wah gitu ya, yang ya. ngalahin HP kita orang dewasa gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi harus memberikan apresiasi, tidak boleh bentuknya rutinitas. Kemudian materialnya boleh, tapi yang berhubungan dengan kebermanfaatan bagi anak itu. Kalau sepeda kan masih realistis lah ya, untuk berolahraga gitu ya. Nah, kalau HP bukan berarti nggak boleh, kan dia udah punya. Ya, jadi berikanlah sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat. Seperti itu. Baik, terima kasih
Umi dan juga Bunda Terima Yosi kasih. sudah hadir di Ice Podcast di episode pertama ini. Terima kasih banyak. Jangan kelewatan, saksikan terus Ice Podcast hanya di Anissa Islamic School Official. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.